Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 22. Agak panjang, kita akan membaca silih berganti. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat, ayat genap sampai di ayat 21, 22 kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Judul perikop, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka Dan berkata, "Tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sama-sama, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka
karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu tema, yaitu taat kepada Allah lebih daripada manusia. Taat kepada Allah lebih daripada taat kepada manusia. Itu di dalam ayatnya yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, dari pembacaan ini kita belajar dari Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka bisa membuat keputusan yang benar, keputusan yang lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, tiga hal yang kita renungkan. Yang pertama, kita lihat bagaimana ada tekanan untuk taat kepada manusia lebih daripada taat kepada Allah. Yang kedua, kita lihat bagaimana komitmen untuk taat kepada Allah lebih daripada taat kepada manusia. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana berkat yang diperoleh dari setiap orang yang membuat keputusan untuk taat kepada Allah lebih daripada manusia. Berkat apa yang kita dapat? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat bahwa ada tekanan untuk taat kepada manusia. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 1 ayatnya yang kedua. Ini tekanan itu datang dari siapa? Ayat 1 dikatakan bahwa Petrus Yohanes sedang berbicara pada orang banyak, tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nah, jadi ada 3 kelompok orang yang datang dan memberikan tekanan kepada mereka untuk taat kepada manusia. Dan lihat bahwa latar belakangnya itu apa, sehingga orang-orang ini bisa marah. Dan mereka bertindak yang begitu hebat supaya para rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, itu taat kepada manusia. Nah, latar belakangnya itu lihat di dalam ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Jadi masalah yang pertama itu mereka persoalkan adalah masalah ajaran. Petrus dan Yohanes itu mereka mengajarkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa di dalam Yesus itu ada kebangkitan orang mati. Dan lihat bahwa ada imam-imam, kepala pengawal. Nah, tetapi juga ada orang-orang Saduki. Dan lihat bahwa orang-orang Saduki, mereka ini memang tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Nah, kenapa demikian? Karena memang orang Saduki ini mereka pro kepada orang Yunani. Dan mereka dipengaruhi dengan semua filsafat-filsafat Yunani, sehingga bahwa memang mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi sejak pasal 3, pasal 4 kita lihat bahwa memang para rasul ini berbicara, mengajarkan bahwa ya tentang kebangkitan orang mati. Sehingga di dalam pasal 4 ini kita lihat bahwa orang-orang Saduki ini mereka sangat marah. Jadi kemarahan mereka itu karena masalah ajaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa masalah mereka marah itu karena reputasi. Di satu sisi kita lihat bahwa mujizat yang dibuat oleh para rasul, mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan,
sehingga ada mujizat yang terjadi. Orang yang sudah 40-an tahun lumpuh, tapi kemudian dia bisa berjalan. Dan peristiwa ini tersiar, tersebar, menjadi viral begitu ya kalau sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reputasi daripada para imam, ahli-ahli Taurat, orang Saduki itu reputasinya menjadi turun. Sedangkan para rasul itu mereka punya nama mulai naik. Mereka mulai terkenal dan lain sebagainya. Jadi masalah mereka seperti iri hati. Lalu yang ketiga, kita lihat bahwa masalahnya itu adalah karena masalah uang, masalah bisnis, atau masalah pendapatan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-6, perhatikan, mereka mulai mengadakan sidang. Ayat 6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 6 ini lihat bahwa ada satu nama yang muncul. Namanya itu nama yang dia punya pengaruh saat itu. Dan nama ini orang biasa bilang itu dia tangan yang tersembunyi. Artinya bahwa dia tidak tampil di depan, tapi semua sistem, semua pergerakan itu dia yang atur. Dia otaknya. Nah, siapa dia? Dia adalah Hanas. Nah, Hanas ini dia seorang imam besar yang punya strategi, dia punya taktik, punya trik yang luar biasa dalam mengatur tatanan kehidupan orang Yahudi. Hanas ini dia orang yang punya strategi. Dia punya trik-trik dan dia yang mengatur semua kehidupan, semua sistem di dalam kehidupan orang Yahudi itu. Nah, jadi perhatikan bahwa Hanas ini dia juga seorang yang kompromi dengan orang-orang Romawi secara politik. Dia orang Yahudi, tetapi dia juga kompromi dengan orang-orang Romawi. Ada sogok menyogok di sana. Dan perhatikan bahwa Hanas ini memang ya dia biasanya itu di belakang layar. Tetapi kali ini dia tampil di depan. Dan juga mereka ya memperkarakan tentang Petrus dan Yohanes. Apa yang mereka buat, mereka ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, aktornya itu adalah si Hanas ini. Orang yang ditakuti semua orang. Dan perhatikan bahwa sistem ekonomi di Bait Allah itu juga dikatakan bahwa Hanas ini yang atur ekonominya. Bisnis di Bait Allah itu dia ini otaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus 11, 15 sampai 19, Yesus hadir di Bait Allah dan dia mengobrak-abrik semua yang ada di Bait Allah itu. Nah, kenapa demikian? Karena memang mereka sudah berjual beli. Tetapi lebih lagi dikatakan mereka itu merampas. Artinya bahwa di Bait Allah kita lihat bahwa sudah ada satu sistem bisnis ekonomi yang luar biasa untuk merampas, untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Dan perhatikan bahwa dalam ayat 6 itu ada ya imam besar Hanas, ada Kayafas. Kayafas ini anak mantu daripada si Hanas. Yohanes dan Alexander ini keturunan imam. Dan memang mereka ini satu tim yang kuat, satu tim yang solid untuk mengatur semua sistem, semua tatanan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka bersepakat untuk mendakwa, mengadili Petrus dan juga Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jadi kita lihat bahwa ada satu tekanan yang luar biasa. Tekanan untuk apa? Untuk membuat mereka ambil keputusan lebih taat kepada manusia.
Dan mereka ini orang-orang yang luar biasa, hidup di dalam kejahatan, dan mereka bersekongkol hanya untuk kepentingan mereka saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tentu sebagai anak Tuhan seringkali kita ada dalam keadaan yang juga sulit, keadaan yang terjepit, keadaan di mana orang-orang yang hidup di dalam kejahatan melakukan hal-hal yang menekan, mendesak, dan mempersulit kehidupan kita. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu Dia selalu ada dan Dia menyertai kita. Dan perhatikan bahwa Petrus dan Yohanes, mereka ada di dalam tekanan yang begitu hebat. Nah, seringkali juga kita demikian. Mungkin karena iman kita ditekan. Mungkin karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kita lihat tekanan yang begitu hebat. Untuk menaik jabatan, ada tekanan yang begitu hebat. Untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah, kita ada di dalam semua tekanan-tekanan untuk lebih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Nah, ini yang pertama kita lihat bahwa ada tekanan, keadaan yang sulit. Nah, perhatikan Petrus dan Yohanes walaupun dalam keadaan yang sulit, tetapi mereka lebih memilih untuk taat kepada Allah. Nah, seringkali kita mungkin keadaan normal-normal saja, keadaan biasa-biasa saja, tidak ada tantangan-tantangan yang begitu hebat terhadap iman kita. Tapi seringkali kita justru lebih memilih untuk taat kepada manusia daripada kita taat kepada Tuhan Allah. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua, kita lihat bagaimana komitmen Petrus dan Yohanes untuk taat kepada Allah lebih daripada manusia. Dalam ayatnya yang ke-8, perhatikan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan bahwa maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ini penting ya. Karena seseorang untuk lebih memilih taat kepada Tuhan daripada manusia itu ditentukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memampukan seseorang untuk ambil keputusan lebih taat kepada siapa? Kepada Tuhan kah atau kepada manusia? Petrus, maka berkatalah Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kedagingan kita lebih memilih untuk taat kepada manusia. Di dalam kedagingan kita, manusia daging tidak mungkin taat kepada Tuhan Allah. Orang yang cenderung hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu duniawi, itu tidak mungkin memilih taat kepada Allah. Hanya mereka yang memang Roh Kudus yang akan memampukan mereka. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mengambil keputusan lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tatkala kita percaya, kita buka hati terima Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menolong kita. Roh Kudus inilah yang memampukan kita. Nah, di dalam Yohanes 13 sampai Yohanes 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain ini sudah Parakletos, Roh Kudus itu.
Jadi Roh Kudus ini adalah penolong kita. Yesus naik ke sorga mengutus Roh Kudus untuk menolong kita di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang menjadi penolong bagi setiap kita. Tetapi lihat bahwa Roh Kudus juga menjadi penolong di tengah-tengah ya kita menghadapi segala tekanan, segala kesulitan, segala persoalan hidup apapun. Roh Kudus ini yang menjadi penolong kita. Nah, tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita taat dan memuliakan Tuhan. Tidak bisa. Hanya kehadiran Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Penolong yang lain itu yang akan menolong kita. Jadi perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8 ini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Lihat bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, urapan kepada Petrus Yohanes untuk berkata-kata. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang mengurapi kita, yang memampukan kita untuk mengambil keputusan yang benar, untuk memilih sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Jadi lihat bahwa Petrus dan Yohanes dalam ayatnya yang ke-10, maka ketahuilah kamu semua, kamu sekalian oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan tapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, lihat bahwa Petrus dan Yohanes walaupun mereka ditekan, mereka dilarang, mereka diancam, tetapi mereka terus bercerita tentang kuasa, mujizat, siapa yang melakukan itu. Nah, mereka bicara dengan jelas bahwa kuasa yang menyembuhkan, nama yang menyembuhkan itu, orang itu sembuh hanya di dalam nama Yesus, orang Nazaret yang kamu salibkan itu. Jadi lihat bahwa mereka berbicara dengan tegas, berbicara dengan jelas bahwa orang ini disembuhkan hanya lewat kuasa Yesus, hanya di dalam nama Yesus, orang Nazaret, yang mana? Yang kamu salibkan. Jadi lihat bahwa perkataan itu menemplak hati mereka. Karena inilah kejahatan spiritual yang mereka lakukan selama ini, dengan menangkap dan membunuh Yesus. Jadi lihat bahwa ini satu kejahatan internasional yang luar biasa. Tetapi lihat bahwa Roh Kudus memampukan Petrus untuk berbicara dan menyaksikan tentang Yesus itulah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu teladan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, dalam keadaan apapun kita harus tetap bersaksi kepada orang lain. Kita harus bersaksi kepada siapapun bahwa Yesus itulah, di dalam Yesus itulah ada kuasa, di dalam Yesus itulah ada mujizat. Dan memang orang yang lumpuh ini disembuhkan itu dengan kuasa Yesus dan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Apakah kita percaya hari ini bahwa mujizat itu masih ada? Apakah hari ini mujizat itu masih ada? Amin. Nah, hari ini mujizat itu juga masih ada. Karena Yesus itu tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak berubah. Dan lihat bahwa apakah kita memang yakin bahwa di dalam Yesus itu ada mujizat, di dalam Yesus itu ada kuasa, ada pertolongan, ada sesuatu yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali kita ini yang meragukannya. Seringkali dengan beratnya masalah, persoalan,
tantangan yang begitu hebat sudah mulai mengendorkan iman kita, melemahkan iman kita, keyakinan kita kepada Yesus, pribadi yang berkuasa dan pribadi yang senantiasa melakukan mujizat itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hanya menyaksikan tentang mujizat, bahwa orang lumpuh disembuhkan, ini adalah perbuatan nama Yesus itu, kuasa nama Yesus. Mereka tidak hanya menyaksikan tentang mujizat, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatikan dalam ayatnya yang ke-12, ada satu pernyataan yang luar biasa. Pernyataan yang memang begitu unik, pernyataan yang khusus, pernyataan yang begitu hebat. Nah, memang pernyataan yang pertama itu Yesus pernah buat dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Jalan ke surga itu hanya di dalam Yesus. Jalan kepada keselamatan itu hanya oleh Yesus itulah. Nah, tetapi lihat bahwa pernyataan yang kedua yang para murid buat dalam ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus ada kepastian akan hidup yang kekal. Amin. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Tadi NKI berapa itu? Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus ada pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini suatu pernyataan. Dan lihat bahwa mereka dengan berani, dengan tegas, dengan jelas menyatakan bahwa nama Yesus ada mujizat. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau, supaya kita dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, Tuhan mau supaya kita juga bersaksi dengan tegas, bersaksi dengan iman, bahwa Yesus itulah satu-satunya yang memberikan kelepasan atas dosa-dosa kita, memberikan jaminan kepastian kepada kita, baik di dunia ini sampai kita masuk di dalam kerajaan sorga. Dan perhatikan, lihat dalam ayatnya yang ke-20, ayat 19, tetapi Petrus Yohanes, ayat 20, sebab tidak mungkin kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Lihat bahwa tidak mungkin, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Tidak mungkin untuk kami tidak berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tidak mungkin untuk kami tidak berbicara tentang apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Petrus Yohanes bilang tidak mungkin kami tidak bicara. Tidak mungkin kami tidak sampaikan segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, segala kuasa Tuhan yang sudah mereka alami. Bagi kami tidak mungkin tidak berkata-kata. Kami tetap berkata-kata. Kalian mau ancam seperti apa? Kalian mau larang seperti apa? Kalian mau menghalangi kami seperti apapun, tidak mungkin kami tidak berkata-kata. Nah, ini artinya bahwa memang Tuhan mau supaya kita bersaksi. Bersaksi kepada orang lain. Bersaksi itu artinya kita sampaikan apa yang sudah kita alami. Apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita, di dalam kita, lewat kita. Tuhan mau kita sampaikan itu, saksikan itu kepada orang lain.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu yang tidak kita alami, mungkin itu kita ragu-ragu. Tapi kalau sesuatu yang kita alami, kita pasti akan berani, kita akan sampaikan. Terserah orang mau bicara apa, tapi inilah yang kami alami, yang kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini minggu pertama bulan Agustus. Nah, hari ini kita semua pasti punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Tetapi firman Tuhan ini mau supaya kita bersaksi, mendorong kita untuk bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita, teman kerja kita. Tuhan mau kita bersaksi menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, kita rasakan, yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya Tuhan kasih satu orang, antar satu orang supaya saya bersaksi kepada dia. Atau Tuhan bawa saya kepada satu orang supaya saya bersaksi kepada orang itu. Cerita kepada dia tentang kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Roh Kudus akan mendorong kita untuk berkomitmen, dan kita tidak tutup mulut, kita tidak berdiam diri, dan kita tidak menceritakan segala kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa akibatnya? Akibat ketika seorang berkomitmen untuk memuliakan Allah lebih daripada manusia. Lihat ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah para pemimpin itu mereka heran, mereka kagum. Nah, mungkin dalam hati mereka berkata, luar biasa. Apa yang mereka lihat, saksikan dan dengarkan dari Petrus dan Yohanes, dan mereka orang biasa. Mereka ini tidak terpelajar, tapi mereka ini dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, dalam sejarah gereja, kita lihat bahwa Tuhan sering pakai orang-orang yang biasa. Orang-orang yang biasa, yang sederhana, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dalam Alkitab Tuhan biasa pakai orang yang biasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu kita menjadi orang yang luar biasa baru kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan. Tetapi mari, walaupun kita orang-orang biasa, kita sederhana, tapi karena Tuhan bersama dengan kita, kita cakap melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita sepelekan hal-hal yang kecil, yang biasa, yang sederhana, yang orang mungkin tidak pandang, orang tidak perhitungkan. Tidak apa-apa. Tapi mari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang biasa, kalau kita sungguh-sungguh lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan pakai itu untuk menjadi kesaksian bagi siapa saja. Para pemimpin agama ini, mereka terheran-heran, mereka terkagum-kagum melihat keberanian daripada dua orang yang adalah orang biasa ini, yang tidak terpelajar ini, hanya orang kampungan saja. Orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, orang-orang biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam segala keberadaan kita, tetap lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan biarlah Tuhan pakai itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa para pemimpin agama tadi ini mereka begitu marah, emosi, berusaha untuk menghalangi, mendekam daripada kedua rasul ini.
Tetapi lihat bahwa sekarang mereka berubah. Mereka menjadi heran, menjadi kagum. Kalau saja Petrus dan Yohanes tidak punya komitmen untuk mengerjakan, untuk taat kepada Tuhan, tidak mungkin ada kekaguman daripada orang-orang ini. Kalau saja Petrus dan Yohanes mungkin lebih memilih taat kepada manusia, mungkin tidak ada kekaguman seperti ini. Tetapi lihat bahwa memang para rasul, mereka punya komitmen yang kuat untuk memilih lebih taat kepada Allah. Dan dilihat bahwa oleh kuasa Roh Kudus, mereka diurapi, mereka dimampukan untuk berkata-kata, berbicara, bersaksi tentang segala perbuatan Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang mereka alami, yang mereka lihat. Dan lihat bahwa Tuhan pakai itu menjadi berkat. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Nah, perhatikan bahwa ada kelepasan. Mereka semakin keras untuk melarang, tetapi akhirnya melepaskan mereka. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Inilah berkat bagi orang-orang yang punya komitmen untuk lebih taat kepada Allah, lebih memilih untuk memuliakan Allah daripada manusia. Dan lihat di situ ayat 21, bahwa ada kelepasan, ada keluputan, ada jalan keluar yang para rasul ini alami. Kenapa? Karena komitmen mereka, kesungguhan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin tadinya mereka berpikir untuk cari aman saja, berpikir untuk lebih menyelamatkan diri mereka saja, supaya tidak jadi masalah, tidak jadi kesulitan. Sudah, kita cari aman saja, mau menyelamatkan diri mereka saja. Nah, tetapi Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan mereka, Tuhan akan pelihara mereka, Tuhan akan berkati mereka, Tuhan akan luputkan, lepaskan, beri jalan keluar, beri pertolongan, beri mujizat bagi orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita hari ini juga merindukan kelepasan. Kita juga rindukan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang menanti-nantikan suatu pertolongan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya berharap dan kita memilih untuk berkompromi dengan dosa. Jangan karena hanya untuk sesuatu hal kita akhirnya tidak lagi taat kepada Tuhan, hanya untuk mendapatkan sesuatu, hanya untuk memperoleh sesuatu, hanya untuk menerima sesuatu. Kita berkompromi dengan Tuhan. Kita tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi setia dengan Tuhan, tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan, Bapak Ibu Saudara, karena nanti pada akhirnya kita akan kehilangan semua yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi dengan dosa untuk kita mendapatkan sesuatu. Karena dosa itu akan menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan di masa yang akan datang. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tetap berpegang pada komitmen kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Lihat para rasul, pada akhirnya mereka tetap berkomitmen, tetap beriman, percaya. Dan pada akhirnya mereka mengalami kelepasan, dilepaskan oleh Tuhan. Dan inilah mujizat itu. Tuhan melepaskan mereka, walaupun Hanas dengan tim yang solid, mereka sudah atur, rancang semua itu dengan begitu baik. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, dalam Tuhan selalu ada mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita?
Hari ini apa yang membuat hidup kita menjadi berat? Kita tidak lagi bisa hidup dan memuliakan Tuhan, berkomitmen untuk lebih taat kepada Tuhan Allah. Apa yang membebani kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin hari ini kita ada dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi dengar firman Tuhan bilang, taat saja, percaya saja, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan buka jalan, memberikan pekerjaan, memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin hari ini kita ada dalam keadaan yang sedang pekerjaan yang terbengkalai dan lain sebagainya. Tuhan mau kita tetap taat, percaya saja, lakukan bagian kita. Karena Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita, memberkati semua yang terbengkalai. Tuhan akan memberikan kelepasan, memberikan keluputan, memberikan jalan keluar. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan mungkin kita mengalami sakit penyakit, Tuhan mau kita taat saja, percaya saja kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjamah kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan apapun yang sedang membebani kita, mari Bapak Ibu, Tuhan mau kita tetap taat saja, percaya saja, tetap di dalam komitmen kita. Karena Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan lihat dalam ayat 21 bagian C itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Lihat bahwa ada orang banyak yang memuliakan Allah. Komitmen yang Petrus Paulus buat, kita lihat bahwa ada banyak orang yang memuliakan Allah. Banyak orang yang memuliakan Tuhan dan melihat komitmen, kesungguhan, iman, ketaatan daripada kedua rasul ini. Lihat di dalam ayatnya yang keempat itu ya. Di sana ada berapa banyak orang? 5.000 orang. Di hari Pentakosta ada 3.000 orang. Waktu penyembuhan di Serambi Salomo itu ada 2.000 orang. Ditambah lagi di sini ada 5.000 orang. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Dan lihat bahwa semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Lewat ketaatan kita, lewat mujizatnya itu. Tanpa ketaatan daripada Petrus dan Yohanes, tidak mungkin ada orang-orang yang memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memampukan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Supaya orang melihat kehidupan kita, orang melihat kesungguhan kita, orang melihat ketaatan kita, kesetiaan kita, dan orang memuliakan Allah lewat apa yang kita buat, yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita memilih untuk taat kepada Allah lebih daripada manusia. Dan semua kesaksian-kesaksian itu membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita taat kepada kehendak Tuhan. Kita taat kepada amanat agung Yesus Kristus. Kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita hari ini. Karena pada akhirnya ada kelepasan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Taat saja, kita tetap bersaksi kepada orang lain apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mau supaya semua suku, kaum, bahasa, mereka boleh mendengar, kemudian mereka percaya, dan pada akhirnya mereka juga boleh diselamatkan.